Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Debbie Afrenika Sintia, mahasiswi dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai advokasi kebijakan penetapan upah minimum di Kota Palembang. Pantengin terus ya. Sebelum kita membahas ke topik utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih kepada teman-teman semua mengenai pengertian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesaknya. Terjadi perbaikan dan perubahan tersebut dengan jalan mempengaruhi. Menurut Kaminski dan Walmsley, advokasi adalah pekerjaan yang memberikan keunggulan kerja sosial versus pekerjaan lain. Mereka juga menafsirkan advokasi adalah tindakan yang tidak mengubah kebijakan. Berikut ini adalah kebijakan upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang melibatkan masyarakat. Masyarakat yang terlibat di sini yaitu perwakilan serikat pekerja dan perwakilan organisasi pengusaha bersama-sama dengan pemerintah tergabung dalam Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan inilah yang menjadi wadah permusyawaratan khususnya antara serikat pekerja dengan organisasi pengusaha untuk bersepakat menetapkan sebuah angka upah minimum yang kemudian diusulkan ke gubernur. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan di antara kedua pihak ini. Meskipun demikian, gubernur selaku penentu kebijakan upah minimum tetap memiliki kebijakan sendiri dalam memutuskan upah minimum tersebut dengan bisa saja sama, lebih rendah ataupun lebih tinggi dari hasil kesepakatan serikat pekerja. Berikut merupakan dasar hukum keputusan Gubernur nomor 853/KTPS/Ditsnakertrans/2021 tentang upah minimum Kota Palembang. Berdasarkan keputusan Gubernur tersebut, jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, nilai upah minimum Kota Palembang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari periode 2016 sampai 2021. Meskipun pada periode 2020 dan 2021, Indonesia tak terkecuali Kota Palembang sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun, pada kenyataannya, besaran upah minimum Kota Palembang tetap mendapat penolakan dari para buruh atau pekerja terkait hasil besaran UMKM Kota Palembang. Dengan adanya unjuk rasa oleh pihak buruh atau pekerja dengan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 30 November tahun 2021. Berikut ini merupakan aksi unjuk rasa dari cuplikan yang ditayangkan Kompas TV Palembang. Gubernur Sumsel menetapkan UMP tahun 2021 minimal sama seperti tahun 2020, sebesar 3,08 juta rupiah per bulan. Pekerja menuntut agar gubernur menerbitkan surat keputusan tentang kenaikan upah minimum kota dan kabupaten, sesuai PP nomor 78 tahun 2015. Pertama, tetap menolak Omnibus Law, tapi kita Presiden kami minta untuk menerbitkan Perpu, tapi itu artinya sudah ranah daripada pusat. Yang kedua, upah minimum provinsi agar ada revisi dari gubernur, upah minimum kabupaten kota agar dinaikkan, kemudian fungsi pengawasan harus dilaksanakan. Menanggapi tuntutan buruh, Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku masih mengkaji tuntutan terkait kenaikan UMP tahun 2021. Meski Menteri Ketenagakerjaan sudah menerbitkan surat edaran tentang tidak menaikkan UMP 2021, ada 5 provinsi yang tetap menaikkannya, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Dalam mengadvokasikan kasus ini, saya akan menggunakan teori advokasi Sarma yang terdapat pada 5 langkah. Yang pertama yaitu mencari akar permasalahan. Adapun akar permasalahan dari konflik ini ditemukan bahwasannya dalam perumusan besaran upah minimum terjadi konflik kepentingan setiap tahunnya yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing dari unsur yang terlibat di dalam Dewan Pengupahan. Yang kedua yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak terkait yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dari upah minimum tadi dan masyarakat yang terlibat yaitu perwakilan serikat pekerja dan perwakilan organisasi pengusaha. Yang ketiga membangun kesadaran politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal itu dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambilan keputusan dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini praktik kampanye dilakukan pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami. Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan tadi diketahui, tawaran jalan keluar diterima, dan ada kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan.
Dan tahap yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan, bila perlu buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.